Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, selamat pagi. Menjadi doa saya pada pagi hari ini kita semua dalam keadaan baik-baik saja. Sebelum kita melangkah lebih lagi pada hari ini, kita bersama-sama akan dibekali dengan firman Tuhan. Pada pagi hari ini kita bersama-sama akan membaca ayat firman Tuhan yang terdapat di dalam Yohanes 10 ayat yang ke-10. Pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Definisi kelimpahan menurut dunia, kita hidup berkelimpahan ketika kita punya banyak harta, ketika kita punya rumah yang bagus, ketika kita punya mobil yang bagus, ketika kita hidup berkelimpahan secara materi. Tetapi Bapak Ibu Saudara sekalian, kelimpahan menurut firman Tuhan tidak sama dengan apa yang dunia katakan. Kelimpahan menurut firman Tuhan ialah ketika kita bisa berbagi dengan apa yang kita punya kepada orang lain. Bapak Ibu Saudara sekalian, ingat seorang janda yang memberikan persembahan 2 peser uang. Dan Tuhan Yesus berkata bahwa janda itu memberikan persembahan lebih dari semua orang. Karena janda ini memberi dari kekurangannya. Tetapi hatinya berkelimpahan. Hidup berkelimpahan yaitu ketika kita merasa cukup dengan apa yang kita punya. Dan kita bersyukur dengan apa yang kita punya. Hidup berkelimpahan itu tidak berbicara tentang materi, tidak berbicara tentang uang yang kita punya. Tetapi hidup berkelimpahan itu berbicara tentang mental. Banyak orang yang punya segalanya, tetapi masih merasa kurang. Dan ada orang yang hidup pas-pasan, tetapi bisa bersyukur dengan apa yang dia punya. Kemudian yang kedua, hidup berkelimpahan ialah ketika kita hidup di dalam kebenaran. Ketika kita hidup di dalam kebenaran, kebenaran itu memerdekakan kita. Di dalam Yohanes 8 ayat yang ke-12 dikatakan bahwa kebenaran itu memerdekakan kita. Kita tidak takut kepada apapun ketika kita hidup di dalam kebenaran. Dan kebenaran yang ada di dalam hidup kita itulah yang membuat kita berkelimpahan di dalam Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, kemudian yang ketiga, kita berkelimpahan ketika kita tinggal di dalam Yesus dan firman-Nya tinggal di dalam kita. Ketika kita tinggal di dalam Yesus, firman Tuhan katakan, maka apapun yang kita kehendaki, kita akan menerimanya. Apapun yang baik dari Tuhan, kita akan menerima ketika kita tinggal di dalam Yesus. Dan firman-Nya tinggal di dalam kehidupan kita. Ketika kita berpaut dengan firman-Nya, maka di situ ada kelimpahan. Kemudian yang keempat, hidup kita berkelimpahan ketika kita hidup berbuah. Bapak Ibu, berhasil dan berbuah itu beda. Ketika kita hidup berhasil, maka itu akan berhenti kepada diri kita sendiri. Kita berhasil di dalam melakukan sesuatu, kita berhasil di dalam kehidupan itu. Keberhasilan itu milik kita. Tetapi ketika kita berbuah, buah itu berdampak kepada orang lain. Dan ketika kita berbuah, itu berhenti pada Tuhan. Nama Tuhan dimuliakan. Mari kita mau periksa hidup kita. Apakah kita hidup seperti yang Tuhan mau? Hidup berkelimpahan. Bukan secara materi, tapi hidup berkelimpahan sesuai dengan firman Tuhan. Ketika kita bisa berbagi dengan apa yang kita punya, kita bisa bersyukur dengan apa yang kita punya. Kemudian ketika kita hidup di dalam kebenaran, ketika Yesus ada di dalam hidup kita dan firman-Nya ada di dalam kita, dan kemudian ketika kita berbuah dan berdampak bagi orang lain, dan nama Tuhan dimuliakan. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di dalam surga, pada pagi hari ini Tuhan,
kami sudah dibekali dengan firman-Mu. Bapa di dalam surga, kami mau Tuhan hidup seperti apa yang Engkau mau, yaitu hidup di dalam berkelimpahan. Bapa di dalam surga, kami mau Tuhan hidup seperti apa yang Kau kehendaki, dan hidup kami ini boleh berdampak Tuhan bagi orang lain. Bapa di dalam surga, pada pagi hari ini Tuhan, kami bersyukur kepada Engkau Tuhan untuk semua yang sudah Engkau limpahkan di dalam kehidupan kami. Bapa di dalam surga, kalau pada pagi hari ini Tuhan, ada jemaat yang mendengarkan firman-Mu dan saat ini dalam keadaan sakit. Bapa di dalam surga, kami berdoa, lawatan-Mu menjamah Tuhan, Engkau sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa di dalam surga, kami berdoa juga Tuhan, mereka yang ada di dalam masalah apapun yang sedang mereka hadapi Tuhan, kami percaya Bapa di dalam surga, di dalam Engkau selalu ada jalan keluar. Dan kami percaya Bapa di dalam surga, kalau Engkau izinkan Tuhan ada masalah, persoalan di dalam kehidupan anak-anak-Mu Tuhan, Engkau sedang membawa jemaat-Mu kepada tingkat yang lebih tinggi Tuhan di dalam mengiring Engkau. Terima kasih Bapa di dalam surga, memberkati pelayan-pelayan-Mu Tuhan di dalam wadah-wadah yang ada. Biarlah mereka Tuhan boleh menjadi kepanjangan tangan-Mu Tuhan untuk melayani jemaat-Mu. Memberkati juga Bapak Ibu Gembala kami, memberkati Oma Es Tuhan, memberkati kesehatannya Tuhan, memberkati Tuhan di dalam setiap pelayanannya. Dan biarlah melalui pelayanan ini banyak jiwa diselamatkan. Terima kasih Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan Yesus. Pada pagi hari ini Tuhan, kami akan berjalan bersama dengan Engkau Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau ada Tuhan di setiap jalan kami. Terima kasih Bapa di dalam surga, kami berdoa, kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.